Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Saya Sinta dari SD Negeri 12 Tanjung Batu. Saya Meta Hidayah dari SMP Negeri 2 Payaraman. Saya Siti Munawwarah dari STN 04 Kandis. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coach untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Selamat menyaksikan. Ibu Sinta, Waalaikumsalam Ibu Siti. bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah baik Bu. Bagaimana kabar Ibu juga hari ini? Alhamdulillah, Bu, sehat. Oh ya, Bu, nanti Ya. Ibu akan melakukan proses coaching ya pada hari ini ya dengan Bu Meta ya? Iya Bu, kami akan melaksanakan kegiatan coaching pada hari ini. Oke, sebelum melakukan proses coaching, ada yang sedikit ingin saya bicarakan dulu, Bu, boleh, Bu? Iya boleh Bu. Oke, Bu, nanti kan pada saat coaching, antara coach dan coachee itu akan saya amati, Bu. Iya. Saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Nah, seperti apakah sesuai dengan alur tirta, atau kemudian apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan nanti juga saya akan mendengarkan respon dan juga jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dan pertanyaan yang nanti Ibu sampaikan. Jangan lupa juga ya, Bu, disesuaikan juga dengan prinsip coaching, diantaranya proses kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, mungkin sebelum melakukan proses observasi ini, ada sedikit yang saya ingin tanyakan sedikit, boleh tidak? Boleh Bu, tentu saja boleh. Oke, untuk pertanyaan kompetensi yang ingin Ibu kembangkan pada saat proses coaching pada hari ini, apa saja, Bu? Baik Bu, ada beberapa kompetensi inti yang ingin saya kembangkan pada kegiatan nanti. Itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh Bu. Kemudian yang kedua itu saya mampu mendengar secara aktif pada saat pelaksanaan coaching nanti. Dan yang ketiga itu adalah saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu, begitu. Baik, Bu, jadi Ibu akan mengembangkan 3 kompetensi ya, Bu, yang terdiri dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, di antara 3 pertanyaan ini, tiga hal ini kira-kira yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan, yang nantinya saya bisa observasi di sini? Jadi ada beberapa yang ingin saya minta Ibu observasi terhadap saya. Yang pertama itu adalah kompetensi inti saya dalam mendengarkan secara aktif Bu. Dan yang kedua itu kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, begitu Bu. Oke, jadi ada 2 ya, Bu, yang kira-kira nanti Ibu akan kembangkan yang lebih spesifik, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Iya. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya apa saja sih, Bu? Baik Bu, indikator ketercapaian menurut saya yang sudah saya nantinya inginkan, yang pertama itu adalah saya berencana untuk melakukan coaching Iya Bu, jadi ada beberapa indikator ketercapaian yang akan saya inginkan. Yang pertama itu tentunya saya akan mampu menyimak dan lebih banyak mendengar daripada banyak berbicara pada saat saya dan Ibu Meta nanti melaksanakan coaching. Dan yang kedua, indikator ketercapaian saya itu nanti saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Meta dapat menemukan ide dan solusi daripada masalah yang dia hadapi nanti, begitu. Oke, jadi di sini tadi ada 2 indikatornya ya, Bu, ya, Iya. yang akan Ibu kembangkan. Baiklah, Bu, demikian mungkin kegiatan praobser kita pada hari ini. Terima kasih. Setelah ini Ibu silakan melakukan proses coaching terhadap Ibu Meta, Bu. Terima kasih juga kepada Ibu yang telah mendukung daripada kemampuan saya dalam melaksanakan coaching pada hari ini Bu. Oke, Bu, sama-sama, Bu.
Assalamualaikum Ibu Meta, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Hanya saja ada beberapa masalah saya nih Bu. Masalah apa? Boleh cerita Ibu kepada saya. Boleh sih Bu, kalau Ibu simpanya lah tidak ada ini, masih ada waktu luang untuk mendengarkan saya. Tentu saja boleh Bu, saya masih memiliki waktu luang yang bisa kita gunakan sekitar 20 sampai 30 menit ke depan. Silakan jika ingin bercerita, silakan Bu. Tentu saja Bu, saya ingin mendapatkan solusi dari Ya. masalah yang saat ini saya hadapi nih Bu. Mungkin dengan saya menceritakan masalah saya, dengan ini saya dapat gambaran tentang apa nantinya yang akan saya lakukan untuk menanggulangi permasalahan yang saya hadapi ini Bu. Memangnya Ibu Meta ada masalah apa? Boleh cerita Bu, ada apa Bu? Begini Bu, jadi di kelas saya itu pada saat pembelajaran IPA, siswa ini banyak yang kurang fokus Bu. Jadi kayak nggak suka dengan pembelajaran IPA, kemudian juga mereka itu susah untuk mengerjakan tugas mereka yang saya berikan. Jadi sepertinya minat mereka itu juga untuk pembelajaran saya itu agak sedikit kayak itu Bu. Baik, jadi dari yang saya dengar, apa yang Ibu katakan tadi, terdapat ada satu siswa ya Bu ya, Iya. di kelas Ibu Meta yang kurang semangat belajar dan terkadang juga jarang mengerjakan tugas, sehingga membuat Ibu Meta khawatir terhadap yang siswa Ibu lakukan tersebut ya. Iya Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa hal tersebut terjadi Bu? Apakah ada penyebabnya mungkin? Iya Bu. Jadi saya tuh sudah mengajak mereka siswa itu bicara empat mata yang tentang menanyakan penyebab tuh apa sih yang mengakibatkan dia itu tidak suka dengan pembelajaran saya gitu Bu. Kemudian apalagi kira-kira Bu yang Ibu lakukan selain daripada itu? Iya, jadi setelah saya amati ya Bu ya, mereka itu menganggap bahwa pembelajaran IPA itu materi itu terlalu panjang kayak gitu Bu. Kemudian saya juga merasa bahwa mereka tuh kurang tertarik dengan mungkin juga dengan metode pembelajaran yang saya berikan seperti itu. Jadi kira-kira nih seperti apa kondisi ideal yang Ibu Meta harapkan dari murid-murid tersebut? Ya tentunya saya berharap semua siswa itu Bu, tanpa terkecuali mereka itu bisa mengikuti pembelajaran saya itu dengan gembira, kemudian mereka itu tertarik, menarik minat mereka, kemudian mereka ada motivasi untuk menghadapi pembelajaran saya. Saya tuh pengennya mereka itu merindukan kehadiran saya di situ. Oh, bentar lagi pembelajaran IPA seperti Ibu itu Bu. Baik, kalau begitu, apakah ada yang bisa Ibu Meta lakukan untuk meningkatkan motivasi murid ya tersebut di kelas? Ya, jadi berdasarkan pengamatan saya Bu, ternyata saya itu jarang memang ya kurang menerapkan metode pembelajaran di kelas itu, sehingga anak ini kurang bersemangat. Jadi karena mungkin sifat yang juga monoton, jadi hanya itu saja yang saya berikan, kemudian sementara materi pembelajaran itu melebar banyak, mungkin itu ya Bu ya yang menyebabkan mereka tadi kurang bersemangat lagi Bu. Jadi begitu ya penyebab daripada siswa tadi kurang semangat belajar. Iya. Nah, kira-kira adakah metode yang pernah Ibu terapkan sehingga itu berhasil untuk membuat siswa itu semangat Bu? Mungkin Ada Bu, jadi saya pernah itu melakukan metode pembelajaran, menerapkan metode pembelajaran quantum teaching. Waktu itu tipe tandur materi tentang gaya Bu. Jadi di sini siswa itu dilibatkan secara langsung pada saat proses pembelajaran, sehingga di situ tidak ada yang menganggur. Jadi semuanya aktif, kemudian entah ya Bu ya, apa mungkin dari yang tadinya monoton kemudian ditambahkan dengan metode baru di hari itu ya Bu ya, saya merasa itu sangat. Tadi sudah melakukan coaching ya Bu dengan Iya. Ibu Meta ya. betul Bu. Sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Jadi di coaching tadi saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta Bu, menanyakan tujuan, mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya.
Baik, Nggak nyampe Ibu. sini, Menurut Met. saya sebagai observer, Challenge. proses coaching di antara Ibu Sinta dan Ibu Meta sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur cerita. Ibu juga menggali dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Meta sehingga Ibu Sinta bisa menemukan, Ibu Meta bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Oke, pertanyaan terakhir ya Bu ya. Sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi Bu itu adalah memahami proses coaching sesuai dengan alur cerita lebih baik lagi ke depannya Bu. Kemudian saya juga ingin mengembangkan kemampuan saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot begitu Bu. Oke Bu, semoga ke depan kita bisa melakukan coach lagi ya Bu ya, yang lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini Bu, semoga kita sukses selalu Bu. Ya, terima kasih Bu. Amin.